هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala khatimil anbiya wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya dan sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Dan salah satu kenikmatan yang telah Allah berikan adalah nikmat bertemunya dengan bulan Ramadan. Allah telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Coba kita renungkan. Berapa banyak orang di luar sana yang mengharapkan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, tapi qadarullah, maut telah menyebutnya terlebih dahulu. Dan berapa banyak orang yang telah Allah beri kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, tapi mereka tidak bisa berpuasa di dalamnya dan tidak bisa memaksimalkan ibadah di dalamnya. Mungkin karena sakit, atau karena hamil, atau karena sudah tua, dan uzur-uzur lainnya. Maka dari itu teman-teman sekalian, bersyukurlah buat kita yang masih Allah beri kesempatan umur yang panjang untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang suci ini, dan masih Allah beri kesempatan, kesehatan untuk kita bisa memaksimalkan ibadah di dalamnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa 2/3 Ramadan telah kita lewati. Sudah 20 hari kita bersama dengan bulan Ramadan. Dan apa yang kita dapatkan? Sudah berapa kali kita hatam Al-Quran? Sudah berapa banyak sedekah yang kita keluarkan? Dan sudah berapa banyak kesempatan-kesempatan ibadah yang kita lalaikan? Teman-teman sekalian, perlu kita sadari bahwasanya saat ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir. 10 hari yang paling agung, 10 hari yang paling banyak keutamaan dan keistimewaan di dalamnya. Begitu banyak fadilah-fadilah di dalamnya. Maka dari teman-teman sekalian yang merasa bahwasanya dalam 20 hari sebelumnya merasa kurang maksimal dalam ibadahnya, merasa banyak melakukan kelalaian-kelalaian, dan merasa targetnya belum tercapai, maka 10 hari ke depan adalah saat yang tepat untuk kita memaksimalkan ibadah kita, lebih bersungguh-sungguh lagi dan mengejar semua ketertinggalan itu. Dan buat teman-teman yang merasa 20 hari sebelumnya sudah bersungguh-sungguh, sudah merasa maksimal dalam ibadahnya, dan sudah bisa istiqomah, alhamdulillah, maka 10 hari ke depan sudah lebih pantas dan lebih harus lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi dalam mengejar keistimewaan dan keutamaan di dalamnya. Karena 10 hari inti dari bulan Ramadan adalah terletak pada 10 hari terakhir ini. Para ulama mengatakan inti dari bulan Ramadan adalah 10 hari terakhirnya. Dan 20 hari sebelumnya itu hanyalah muqaddimah, hanya pemanasan. Pemanasan untuk kita mempersiapkan diri kita, iman kita, ketakwaan kita, jiwa dan raga kita, dan maksimalkan waktu dan harta yang kita punya. Untuk apa? Untuk kita memaksimalkan di sisa waktu yang ada, 10 hari terakhir ini. Teman-teman sekalian, ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyara al-akhir min Ramadan shidda mi'zarahu wa ahya lailahu wastaiqadha ahlahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, shidda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam-malamnya. Wastaiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Shidda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya, maksudnya adalah ijtihad fil ibadah.
bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Dan beliau juga menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Yang artinya semalaman penuh beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaiqaza ahlahu, membangunkan keluarganya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga memperhatikan bagaimana keadaan ibadah anak dan istrinya. Dan salah satu sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk ke 10 hari terakhir adalah beriktikaf, berdiam diri di dalam masjid. Nabi dan para sahabatnya ketika sudah memasuki 10 hari terakhir, beliau beriktikaf, mengikat dirinya di dalam masjid 10 hari 10 malam tidak keluar masjid kecuali keadaan darurat. Dan di akhir-akhir hidup beliau beriktikaf sampai 20 hari terakhir. Dan dalam satu riwayat juga beliau pernah beriktikaf 30 hari 30 malam full 1 bulan Ramadan tidak keluar masjid kecuali keadaan darurat. Ini menunjukkan bahwasanya begitu besar keutamaan dan fadilah dari bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhirnya. Karena dalam 10 hari terakhir ini ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan itulah yang harus kita kejar. Sekian dari saya. Semoga nasihat yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah dan petunjuknya dan mengampuni dosa-dosa kita di bulan ini dan bulan-bulan sebelumnya. Dan Allah menerima semua amal ibadah kita. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ma'assalamah wa najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.